Halo teman-teman sekalian, selamat sore. Saya ber-IG live pada sore ini dengan Pak Andi Iskandar sebentar lagi ya, tentang seminar saya yang akan datang. Seminar saya yang akan datang dengan Pak Andi, yaitu Practical Problem Solving and Making Better Decision. Kita tunggu Pak Andi dan kita akan diskusi tentang apa sih Practical Problem Solving itu dan apa sih Making Better Decision itu ya. Sambil menunggu Pak Andi dan menunggu teman-teman sekalian, ya saya akan. Yes, Pak Andi, saya tunggu. Sudah saya connect, coba. Halo Pak Andi. Sore Pak San, apa kabar? Selamat sore. Coba Sore, sekali Pak. lagi Pak, Anda punya video agak slow. Go. Tes. Suaranya Pak Andi. Halo Pak, selamat sore. Tes. Oke, good. Good Oke, ya? teman-teman sekalian, kita speed up aja ya. Waktu kita hanya 30 menit, kita akan berdiskusi tentang making better decision dan practical problem solving. Jadi, bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat pada zaman yang sangat tidak pasti ini, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya, Pak Andi ini jagonya practical problem solving, sudah bikin buku tentang practical problem solving, dan sudah berseminar berpuluh-puluh, wah saya mau ngomong beratus sungkan ya, ratus kali tentang practical problem solving ya. Saya membawakan tentang making better decision ya sudah berpuluh-puluh kali. Jadi ini sharing sore ini sedikit memberi insight buat mereka yang tidak sempat untuk nonton hari Selasa nanti, dan juga sebagai promosi kalau Anda merasa materinya cocok dan tepat, ikutlah seminar kami 3 jam ya, berbayar ya. Kita butuh makan juga di berbayar. Betul, Pak. Tapi saya jamin materinya bagus. Kami lagi mendiskusikan tadi, kita ngambil keputusan kalau kita bikin seminar berbayar dan Anda tidak merasa puas dengan materi kami, money back warranty policy. Pak Andi, oke ya? Pak. Go. Silakan Pak Andi, Oke, Pak. mulai dulu. Iya. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu yang lain. Yang baru join, selamat datang. Baik, saya akan mulai dengan satu riset Pak. Ini klasik kalau saya training, pasti saya ambil dulu dari riset yang diadakan oleh World Economic Forum. Judul risetnya adalah The Future of Job. Jadi riset ini diadakan oleh World Economic Forum. Di mereka itu mengadakan riset sepanjang tahun 2015, jadi selama 1 tahun. Dan laporannya dikeluarkan Januari 2016. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google, bisa cari. Salah satu item yang menarik dari riset itu adalah top 10 skill apa yang masih dibutuhkan oleh organisasi, oleh perusahaan selama 5 tahun. Jadi skill-skill apa aja sih yang dicari-cari oleh perusahaan di dunia dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Karena memang mereka batasi hanya selama 5 tahun. Mereka cuma riset soalnya selama 1 tahun saja, tahun 2015. Yang menarik adalah ternyata skill nomor 1 yang dicari-cari oleh perusahaan selama tahun 2015 adalah problem solving. Yang kedua adalah coordinating with others. Yang ketiga adalah people management. Ada 10 tuh, nanti Bapak bisa lihat. Lalu tahun 2020, skill nomor 1 yang dicari-cari masih tetap problem solving. Kalau yang lain-lainnya itu naik turun, Pak. Ada kreativitas yang semula nomor 10, tahun 2020 menjadi nomor 3. Critical thinking yang asalnya tidak ada, menjadi ada. Jadi yang lain itu naik turun. Tapi skill nomor 1 yang tetap dicari-cari oleh perusahaan di dunia namanya problem solving. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan riset ini membuat kita sadar bahwa perusahaan itu mencari orang-orang dengan skill problem solving. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menaikkan nilai diri kita, atau kalau kita mau value-nya meningkat, sebetulnya salah satu caranya adalah kita harus belajar kemampuan problem solving. Nah, kalau Bapak Ibu bilang, oh itu kan luar negeri Pak, di Indonesia mungkin lain konteksnya Pak. Siapa bilang? Saya ambil dari yang dikeluarkan oleh Ristek Disti. Jadi ini adalah Kementerian Riset Teknologi tahun 2019. Menurut Ristek Disti, kemampuan yang diperlukan dalam menghadapi industri 4.0 ternyata ada 4. 1 namanya critical thinking. 2 namanya kreativitas. 3 namanya negotiation skill atau negosiasi. Dan yang keempat, Bapak Ibu pasti bisa menebak, namanya problem solving. Jadi baik di dunia maupun di Indonesia, kemampuan yang dicari-cari oleh orang atau perusahaan namanya adalah kemampuan problem solving.
Itu dulu Pak, awalnya dari saya Pak. Oke. Saya setuju itu, karena saya baca riset itu di banyak tulisan bahwa problem solving itu adalah the number one. Jadi contohnya pada hari ini, ketika coronavirus hit kita, ketika kita punya banyak masalah, apa yang harus Anda pakai? Practical problem solving. How you solve the problem, how you solve the market, how you solve your people, how you solve your product. Itu adalah masalah kita. Nah, saya pikir kita frame dua model. Pak Andi akan bicara practical problem solving dulu, lalu saya akan bicara tentang making better decision, bagaimana mengambil keputusan yang baik gitu ya. Kita itu karena sering-sering aja mengambil keputusan itu ngawur. Hari ini ya, jam 1 tadi saya meeting, saya mengambil keputusan untuk membongkar ruang tamu saya menjadi ruang training. Jadi saya akan memasang panel, saya akan pindahkan sofanya, saya akan pasang kamera, sehingga kalau saya seminar nanti, saya akan siap untuk membuat seminar itu secara online dari ruang tamu saya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk mengambil that decision, ini butuh banyak hal. Istri saya setuju nggak kalau orang datang gimana, lalu toolsnya apa saja, siapa yang ngambil video, dan lain-lain. Nah, sebuah decision yang Anda buat, itu sangat berbahaya kalau salah. Sehingga kita harus tahu apa aja biasanya kesalahan-kesalahan pemikiran kita ketika kita mau mengambil keputusan dan bagaimana caranya supaya keputusan kita tidak salah. Dan ini yang akan saya pakai, disebut frameworknya adalah making better decision, membuat keputusan yang lebih baik. Ya, ini ada riset yang bilang kalau kita memakai metode yang benar dalam mengambil keputusan itu 6 kali lebih benar hasilnya daripada kalau Anda tidak memakai metode apapun ya. Nah, karena waktunya bergulirnya sangat cepat, saya minta Pak Andi dulu sharing tentang practical problem solving, baik itu kondisinya ataupun keadaannya. Saya tahu tidak cukup 15 menit, tapi we will try. Karena setidaknya buat mereka yang tidak ikut seminar kita pun, mereka punya ilmu sesuatu yang bisa dipakai gitu ya. Tetapi kalau yang mau tahu lebih dalam dengan segala contoh, framework, dan lain-lain, harus ikut seminar kita, berbayar 200.000, uang kembali kalau Anda tidak happy dan tidak merasa puas dan tidak berguna, ya. Kalau Anda bilang, walaupun menurut Anda berguna dan bagus, bilang, Pak, saya tidak berguna, Pak, buat saya, Pak, ya. Kalau Anda cukup rendah diri untuk berbohong sama kita cukup rendah hati untuk mengembalikan uang Anda. Itu jaminan kita, ya. Kita mau kalau Anda bayar, ya betul-betul dapat value yang berguna untuk Anda. Saya kira itu dulu, ya. Pak Andi, silakan. Practical problem solving. Oke, sebelum saya masuk ke konsepnya, Pak, saya mau bagikan ada dua prinsip problem solving, Pak. Ada dua prinsip. Yang pertama adalah problem solving itu yang mahal itu bukan toolsnya. Yang mahal dari problem solving adalah kerangka berpikir yang sistematis dan rasional. Nah, ini mungkin saya perlu ulangi, Bapak Ibu. Jadi yang mahal dari problem solving itu bukan toolsnya. Karena tools problem solving itu sangat banyak. Bapak Ibu bisa cari di Google, Bapak Ibu bisa cari di internet. Jadi yang mahal itu bukannya toolsnya sebetulnya. Yang mahal itu adalah kerangka berpikir yang sistematis dan rasional. Nah, rasional perlu saya garis bawahi. Jadi rasional itu artinya apa? Rasional itu artinya problem solving itu selalu harus berdasarkan data, bukan feeling. Nah, ini penting. Karena seringkali kita mencari problem atau mencari solusi berdasarkan perasaan kita. Ingat, perasaan itu sifatnya kimiawi, chemical, di mana hari demi hari, bahkan saat demi saat bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kita lagi moodnya lagi senang, kadang-kadang kita moodnya lagi tidak enak, itu nanti cari problemnya bisa berbeda-beda. Makanya problem solving itu harus didasarkan kepada yang namanya data. Itu prinsip yang pertama. Jadi pola pikir. Nanti dalam seminar kita akan ajarkan bagaimana kita punya pola pikir yang sistematis. One by one, gitu, step by step. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah, ini juga tidak kalah penting. Problem solving itu kombinasi antara berpikir dan bertindak. Saya ulangi. Problem solving itu kombinasi antara berpikir dan bertindak. Anda tidak bisa hanya berpikir saja, tapi tidak bertindak. Itu istilahnya Anda sakit, datang ke dokter, dikasih obat, tapi Bapak Ibu tidak minum obatnya. Itu Anda cuma berpikir, tapi tidak bertindak. Tapi Bapak Ibu juga jangan sampai tidak berpikir langsung bertindak. Ini juga berbahaya. Itu analoginya adalah Anda sakit, tanpa mikir, tanpa apa, langsung minum obat apapun yang ada di rumah. Dan itu sama berbahayanya. Nah, bahkan kalau saya boleh katakan, yang saya sering dapatkan di perusahaan adalah orang-orang kategori yang tidak berpikir, tapi langsung bertindak. Kalau bahasa kerennya adalah jump to solution.
banyak orang-orang yang belum tahu masalahnya apa, atau merasa tahu masalahnya apa, tapi dia tidak berpikir lagi, tidak menganalisa lagi, langsung dia loncat kepada solusinya. Karena seringkali orang bilang begini, Pak, ya ini kan kayaknya sih ini begini nih, atau sepengetahuan saya, pengalaman saya dulu, ini pasti ini nih. Nah, saya tidak bilang pengalaman tidak penting, tapi pengalaman justru salah satu yang membuat kita tidak bisa melihat masalah dengan cukup jelas. Nah, jadi problem solving itu kombinasi antara berpikir dan bertindak. Satu lagi mungkin Pak, mumpung nih. Kalau kita ketemu masalah, Bapak Ibu coba renungkan ya, kalau kita ketemu masalah, sebetulnya yang kita ingin tahu itu cuma 3 hal saja. Kalau kita ketemu masalah, yang kita pengen tahu itu cuma 3. 1, apa masalahnya? 2, apa akar masalahnya? 3, baru solusinya. Saya ulangi ya. 1, kita pengen tahu apa masalahnya. 2, kita pengen tahu akar masalahnya. 3, kita pengen tahu solusinya. Nah, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, dari 3 tadi, mana yang paling penting yang harus kita tahu dulu? Yang paling penting yang harus kita tahu dulu adalah apa masalahnya. Itu yang paling penting ya kita pengen tahu dulu. Kenapa begitu? Karena logikanya adalah, kalau masalahnya kita salah, pasti akar masalahnya salah. Kalau akar masalahnya salah, pasti solusinya salah. Jadi dari 3 itu, yang paling penting itu adalah kita harus tahu dulu apa masalahnya. Tapi dari ketiga itu, yang paling sulit yang mana yang kita dapatkan? Yang paling sulit yang harus kita temukan adalah akar masalah yang kedua. Jadi dari 3 itu, yang paling penting itu kita tahu masalahnya apa, tapi yang paling sulit yang kita perlu tahu adalah akar masalahnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan 3 ini? Apa masalahnya, apa akar masalahnya, apa solusinya? Untuk mencari 3 ini, atau yang saya sebut namanya elemen masalah, kita membutuhkan alat problem solving. Saya tahu alat problem solving itu banyak di pasaran. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Tapi yang saya suka dari konsep practical problem solving, jadi alat nanti yang akan kita pelajari dalam seminar itu, namanya practical problem solving. Practical problem solving itu hanya salah satu alat dari problem solving. Dari sekian banyak alat. Tapi apa yang saya suka dari practical problem solving ini? Kayak saya kasih analogi, sebentar ya Pak ya. Saya kasih analogi nih supaya Bapak Ibu kerasa bedanya apa sih alat yang mau kita pelajari di seminar dengan alat-alat problem solving yang lainnya. Kalau saya punya saya punya suatu layar LCD atau layar tempat saya presentasi. Saya pengen tahu ukurannya itu berapa meter atau berapa senti. Nah, dalam rangka saya pengen tahu ukuran layar itu, sebetulnya banyak alat ukur yang bisa saya pakai untuk mengukur. Dari alat ukur yang paling simple sampai alat ukur yang paling akurat. Yang paling simple apa? Kalau saya pengen tahu satu layar LCD yang presentasi itu, berapa ukurannya? Yang paling simple apa yang saya bisa pakai? Yang paling simple ya tangan. Pakai jari tangan gitu. Ini kira-kira berapa jari, lalu tinggal dikalikan ukuran jari saya berapa. Itu yang paling simple. Itu simple, tapi tentu margin of error-nya besar. Akurasinya rendah. Betul ya? Yang paling sulit apa? Yang paling sulit kalau Bapak Ibu ingat dulu waktu kita sekolah, kita punya alat kalau praktikum di fisika atau di kimia, ada alat yang namanya jangka sorong. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu jangka sorong itu yang presisi sekali, kecil gitu alatnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Bisa nggak saya mengukur? Kalau saya pengen tahu itu luasnya berapa layar LCD itu pakai jangka sorong? Jawabannya tentu bisa. Pakai jangka sorong itu bisa. Tapi akan lama dan sulit. Mungkin butuh waktu cukup lama, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi akurasinya sangat detail. Margin of error-nya bisa sampai milimeter. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk mengukur layar itu ada alat yang paling simple sampai alat yang paling sulit. Nah, practical problem solving atau alat yang nanti kita pelajari dalam seminar, kalau saya analogikan, bukan pakai jari yang margin of error-nya tinggi atau akurasinya rendah, bukan pakai jangka sorong yang sulit, tapi yang praktis. Yang praktis buat kita, kalau kita pengen tahu satu ukuran layar, menggunakan namanya penggaris. Nah, ini yang saya suka. Buat kita, orang sehari-hari, orang awam, orang umum, kalau kita pengen tahu panjang suatu benda, paling gampang memang kita pakai penggaris. Karena selalu kita punya di rumah itu penggaris. Di kantor pun kebanyakan kita punya penggaris. Pakainya. Simple. Hati-hati, dan error-nya tidak terlalu jelek. Tidak seperti tangan. Tapi memang tidak seakurasi jangka sorong. Tapi simple kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, practical problem solving, alat yang akan kita pelajari, analoginya adalah seperti penggaris. Simple, praktis, dan bisa dipakai untuk masalah yang paling ringan, sehari-hari seperti rumah bocor, sampai masalah yang rumit,
kenapa penjualan sales kita tidak bisa tercapai. Kira-kira itu Pak dari saya. Silakan Pak San. Jadi gini loh, saya senang kalau dengarkan Pak Andi. Padahal ini saya sudah dengar 3 kali ya. Saya tiba-tiba teringat, Pak Andi biasanya kalau membawakan practical problem solving 1 hari penuh Pak. 1 hari penuh. Ya. Tapi saya minta untuk diperpendek, ya diperpendek. Jadi setengah hari, saya minta diperpendek lagi, tidak punya waktu Pak. Jadi akhirnya Anda akan mengikuti ilmu Pak Andi yang top, punya bukunya. Ya sudah bikin buku, sudah berseminar berpuluh-puluh kali, ya sehingga kedalaman pemahaman ini dia sangat powerful. Saya berharap ini diarahkan dengan kondisi COVID-19 ini. Ya, keadaan COVID-19 ini, dan bisa Bapak Ibu pakai di perusahaan Anda untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Saya kasih contoh, sekarang saya punya karyawan 10, yang bisa kerja cuma 3, yang 7 gimana? Mau dikeluarkan atau tidak? Saya tidak tahu, itu problemnya gimana. Pak Andi pikirkan problemnya, saya memikirkan bagaimana mengambil keputusan itu supaya lebih baik, ya supaya keputusan itu lebih cantik, lebih baik, ya kan? Sebuah struktur format yang cukup jelas, ya, yang cukup jelas. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagian saya untuk making better decision, saya mau Pak Andi ngasih contoh. Saya kangen dengan rumah bocornya. Ayo Pak Andi, kasih cerita pendek atau contoh yang lain. Yeah. Jadi kita bisa lebih tahu anak-anak bagaimana nih step by step secara simpelnya ya, supaya kalau ikut 1,5 jam hanya khusus problem solving saja, Anda akan sangat merasa, oh iya, ini yang harus saya lakukan. Problem saya sekarang apa Pak? Penghasilan saya kurang. Solve-nya apa? I don't know. Ya. Anda bilang, Pak, problem saya sekarang gini Pak. Anak saya mau kuliah di luar negeri, nggak bisa kena COVID-19. Terus gimana? Coba pikirkan persoalannya gimana. Pak Andi akan mencoba membantu Anda membuat supaya problemnya itu bisa terpecahkan dengan struktur pemikiran yang jelas. Pak Andi, silakan. Ya, jadi saya kembalikan dulu Pak. Saya kembalikan dulu ke konsep yang awal tadi. Kalau kita ketemu masalah, yang kita pengen tahu itu 3. Masalahnya apa, akar masalahnya apa, solusinya apa. 3 aja. Masalahnya apa, akar masalahnya, lalu solusinya apa. Nah, ini kita bisa pakai untuk hal apapun dalam kehidupan kita. Ya, contoh yang sering saya pakai memang rumah bocor. Tapi rumah bocor saya mau tunda Pak. Saya mau jelaskan nanti pada saat seminar. Ya, saya punya contoh yang lain. Ya, dan ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari Pak. Saya pernah ngajar waktu itu di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Waktu itu saya ngajar juga topiknya problem solving dan decision making 2 hari. Hari pertama tentang problem solving, hari kedua tentang decision making. Nah, hari kedua saya itu datangnya pagi karena memang kan saya rumahnya di Bogor, seminarnya di Jakarta. Jadi saya pagi-pagi. Nah, saya datangnya pagi di hari kedua ini setelah kemarin saya ngajar problem solving. Lalu ada seorang ibu juga kebetulan dia datangnya pagi gitu Pak. Lalu dia tiba-tiba datang kepada saya menyapa, "Selamat pagi Pak Andi." "Ya, selamat pagi Bu." "Wah, Ibu pagi sekali." Lalu tiba-tiba dia salaman sama saya dan dia bilang begini, "Terima kasih Pak Andi buat ilmu problem solvingnya." Saya bilang, "Wah iya sama-sama Bu, karena kemarin saya udah pakai," kata si ibu. Saya kaget, "Hah? Ibu udah pakai? Memang kenapa? Rumah Ibu bocor juga?" Saya bilang begitu. "Oh enggak Pak." enggak Pak, rumah saya enggak bocor Pak. Tapi saya pakai ilmu PPS itu Pak Andi, saya pengen tahu kenapa, karena begini situasinya. Sebulan terakhir, nilai anak saya lupa matematika atau IPA waktu itu, nilai anak saya pelajaran IPA, itu nilainya sebulan terakhir itu jelek terus, Pak. Padahal sebelumnya tidak pernah jelek. Dia bilang begitu. Nah, saya pergunakan ilmu problem solving yang kemarin, PPS yang Pak Andi ajarkan, untuk mencari tahu kenapa nilai IPA anak saya sebulan terakhir itu kok jelek. Terus saya bilang begini, terus Ibu dapat solusinya? Iya dapat, Pak. Makanya saya bilang makasih pagi hari ini. Memang Ibu bagaimana caranya? Ya sesuai dengan ilmu yang kemarin, Pak. 1, saya coba mencari titik masalahnya dengan menyempitkan ulangan jelek itu pada saat pelajaran apa. Gitu kan? Pada saat pelajaran apa dan kapan saja dia mendapatkan nilai jelek. Apakah minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga. Dia terus meneliti. Artinya dia sedang, kalau istilah saya nanti membreakdown, mencari titik masalahnya apa. Begitu dia tahu titik masalahnya apa, lalu dia bertanya, kenapa bisa begini? Dalam rangka mencari yang namanya akar masalah. Nah, setelah mendapatkan akar masalahnya, baru dia mendapatkan solusinya. Oh, kalau gitu adalah solusinya 1, memang ada solusi yang sifatnya quick win, solusinya yang sifatnya temporary, sama solusinya yang real. Temporary itu artinya ya harus dilaksanakan cepat. Ini kalau enggak nilainya bisa jelek tulus. Tapi sebetulnya itu bukan menyelesaikan akar masalah, itu hanya menyelesaikan gejala. Dia harus mencari solusi yang permanen. Jadi berdasarkan ilmu yang diterapkan atau ilmu yang diajarkan, si ibu ini bisa menyelesaikan permasalahan dari kasus nilai ulangan anaknya jelek.
Belum lagi cerita-cerita dari yang lain ya masalahnya yang lebih serius, yang lebih kompleks dalam pekerjaan. Paling banyak memang target tidak tercapai, KPI saya kok masih merah terus Pak, berbulan-bulan ini. Kenapa ya Pak? Saya banyak mendengar cerita-cerita bahwa dengan ilmu ini atau dengan konsep ini, mereka tahu solusinya dan performance maupun masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari menjadi selesai. Kira-kira itu Pak, rumah bocor saya tunggu buat seminarnya Pak, supaya surprise. Yes, yes. Oke, kita lompat ya, kita bicara tentang making better decision. Saya terbalik dengan Andi, saya tidak mau membicarakan framework karena frameworknya panjang ya, tapi saya ingin memberi contoh aja, ya, contoh yang lalu aja, ya, yang saya sering pakai juga. Saya tanya teman-teman, kalau Anda mau memperbaiki rumah Anda, nah ini kenapa tadi saya bilang rumah bocor, karena saya ingin masuk ke dalam rumah. Anda punya rumah sudah 25 tahun tidak diperbaiki, wah sudah bocor segala macam. Anda mau memperbaiki rumah Anda, sekalian mengupgrade, oke ya. Belakang saya mau kasih tempat jemuran, saya mau pasangin tinta. Pertanyaan saya, Anda estimasi nggak? Iya Pak, saya estimasi kira-kira, ini real story nih ya, saya estimasi kira-kira 100 juta Pak. Tabungan sudah saya siapkan, saya bisa perbaiki Pak. Kira-kira 3 bulan selesai Pak. Dan dia memperbaiki, dan dia memperbaiki, dan dia memperbaiki, dan dia memperbaiki. Anda tahu harusnya jadinya, misalkan harusnya jadi sebulan, jadinya jadi 3 bulan, budget yang 100 juta jadi berapa? 250 juta. Kenapa budgetnya 250 juta? Karena waktu pertama mikir, pokoknya saya kasih 1 dek selesai, ya toh? Ya, pokoknya pakai KW2 selesai. Tapi waktu dibangun, Pak, masa tekelnya pakai KW2, Pak? Bapak seumur hidup lo tinggal di situ, pakai yang KW1 aja, cuma beda 3 juta aja. Betulin 3 juta tambah. Ya, sudah gitu di belakangnya Pak, ini sekalian dibuat jemuran Pak, jemuran di bawah itu kelihatan celana dalam dipanggang itu enggak enak, dibuatkan lantai 2, aduh pakai besi, pakai tangga biasa digantung di atas 2, bikin dek lantai 2. Di end of the story 100 juta jadi 200 juta. That is a very very bad decision making policy. Karena apa? Anda terlibat. Teorinya apa? Emosi kita ini terbawa ketika kita memutuskan sesuatu, ya. Ya, emosi kita terbawa. Nah, bagaimana melakukan itu? Ada solusinya. Jauhkan diri Anda dari emosi. Jadi sebelum Anda memperbaiki rumah Anda, ini yang dilakukan teman saya ya. Dia cek dari 5-4 orang. Bagaimana kalau memperbaiki rumahnya? Ya, caranya gini Pak. Kira-kira biayanya berapa? 100. Sana berapa? 90. Sana berapa? 150 kalau gini. Akhirnya dia ngobrol dengan pemborongnya, dia putuskan kontrak 105 juta, dia teken kontraknya. Dan dia tidak tinggal di rumah itu, dia tinggal di rumah lain. Dia suruh kontraktornya yang betulin. 3 bulan setelah rumahnya jadi, dia masuk balik ke rumah itu, dia tinggal rumah itu jadi, dan uangnya 105 juta. Dan tidak lebih. Ya jadi seperti yang dia harapkan. Kenapa? Karena emosinya tidak ikut gitu, emosinya tidak ikut. Ini sama dengan teman saya barusan, ya, soal emosi juga. Dia mau beli mobil, Pak, aku mau beli mobil, Pak. Aku beli mobil bekas yang harganya 200 juta, ya. Dia mau lihat dulu ya. Nah ini, begitu dia lihat mobil yang 200 juta, waduh nggak enak Pak. Waduh yang ini 190 juta, waduh tambah nggak enak Pak. Waduh yang ini kemahalan, 300 juta nggak boleh. Yang terakhir dia coba mobil, jereng. Wah ini, 270 juta dia beli. Waktu ditanya sama istrinya, Pak kok jadi beli yang 270 kan budget kita cuma 200. Ibu nggak tahu, saya duduk di dalam mobil itu. Mobil ini seperti seolah-olah memanggil nyawa saya. Ini kita punya sendiri. Serius Pak, serius Pak. Emosi Anda main. Nah ini contoh. Making better decision akan mengejarkan tools, 4 kelompok, tools besar, 12 tool untuk mengambil keputusan. Ya. Ini contoh bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Ya. Saya kasih contoh lagi. Ketika orang bilang sama Anda, Pak, Bapak mau nggak dikasih gaji 2 kali, tapi Bapak dipindah kerja di Manado. Dari Surabaya ya, dari Surabaya. Gajinya asalnya 11 juta, jadi 22 juta. Mau apa tidak? Jawabannya bukan mau atau tidak. Di dalam cara berpikir seperti apa kita mau, dan seperti apa kita tidak. Saya kasih beberapa solusi contoh. Pak, bilang sama yang nawarin, boleh nggak? Saya 3 hari di Manado, di tempat kerja Bapak, dan saya akan ikut kerja, tidak usah dibayar, bayarin tiket saja pulang pergi dan hotel bintang 3, dan setelah pulang saya ambil keputusan itu. Nah, ini contoh aja ya. Kalau Anda pergi ke sana, 3 hari Anda lihat, ternyata kehidupan di sana sangat tidak enak, mungkin dibayar double Anda tidak mau. Mungkin biaya hidupnya 2 kali lebih mahal, I don't know.
Tapi Anda harus masuk di dalam experience itu sebelum mengambil keputusan besar. Kalau keputusan kecil, contohnya nanti malam mau makan apa, nggak usah ngambil pakai framework. Wah, frameworknya 4, nggak usah. Tinggal putusin, salah nggak apa-apa. Tapi apakah Anda pindah ke Manado atau tidak, itu problem besar. Apakah ketika COVID-19 Anda harus resign atau tidak, ketika perusahaan susah, dan perusahaan bilang sama Anda harus di rumah kerja, tak kasih gaji hanya 50%. Anda mau atau tidak? Jangan emosi sesaat. Kamu menghina aku ya, aku keluar. Sudah keluar, nggak dapat uang sama sekali. Framework berpikir buat Anda sadar bahwa saya dalam mengambil keputusan itu harus benar. Bukan solving the problem. Solving the problem urusannya Pak Andi. Tapi making a better decision dengan kondisi yang ada. Supaya tidak menjadi orang yang sengawur ngambil keputusannya. Karena dengan struktur berpikir yang baik, 6 kali lipat lebih bagus hasilnya daripada kalau tidak. Iklan Pak, iklan. Tapi cerita ya. Jadi saya kira itu tentang pola kita berpikir dalam pengalaman kehidupan kita. Saya minta, mungkin karena waktu kita juga nggak banyak ya, kita cuma mau 30 menit. Saya sebetulnya sudah janji untuk tidak melakukan IG live lagi, karena kesibukan saya sekarang berpindah pada seminar. Tapi tadi saya berpikir perlu juga nih untuk kita tahu ya, bagaimana mengambil keputusan yang baik ya, dan sharing dengan teman-teman. Sehingga yang tertarik bisa ikut 200.000. Money back warranty policy, nggak puas uang kembali ya. Dan saya jamin bagus. Saya ngomong. Oke ya, ini keyakinan saya. Jadi mungkin itu iklan saya minta mungkin Pak Andi 5 menit lagi untuk cerita tentang practical problem solving, dan saya mungkin akan menutup dengan 3-4 menit terakhir. Terima kasih, silakan Pak Andi. Oke, tadi saya mulai dengan suatu riset dari World Economic Forum, bahwa yang namanya skill yang paling dicari-cari oleh perusahaan itu 2015 sampai 2020. Dan saya yakin itu sebetulnya kalau tahunnya diperpanjang, itu problem solving paling tidak masih ada di 3 besar. Mungkin nggak nomor 1, tapi 3 besar. Nah, yang menarik gini Pak, seringkali orang berpikir kemampuan problem solving itu adalah bakat. Ada orang-orang yang terlahir memang karena bakatnya problem solving gitu loh. Jadi seringkali kita merasa, aduh saya tuh nggak punya bakat deh. Kalau kamu kalau mencari solusi jangan ke saya. Saya itu bukan problem solver tuh, ke dia tuh. Dia yang jago. Dia yang jago. Saya sih bukan problem solver. Saya sih problem maker. seringkali orang merasa seperti itu. Yang menarik adalah begini Pak. Kemampuan problem solving itu bukan bakat, tapi skill. Saya ulangi sekali lagi. Problem solving itu bukan bakat, tapi skill. Jadi, kalau kita mau jadi orang yang dihargai mahal, itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Karena problem solving itu bukan bakat, tapi skill. Dan untuk yang namanya skill itu ada dua macam, Pak. Jadi, ciri khas skill itu ada 2. Satu itu, kalau kita mau belajar skill, pasti awal-awal itu sulit. Yes. Betul nggak? Apapun yang mau kita pelajari, skill apapun. Kalau kita ingat dulu, kita mau belajar naik sepeda, kita mau belajar berenang, kita mau main gitar, itu kan skill. Nggak ada yang gampang. Main gitar aja seminggu pertama pasti tangan kita sakit. Kalau kita stop di situ, kita tidak akan bisa belajar apapun. Jadi memang problem solving itu awal-awal pasti sulit, tidak mudah. Butuh perjuangan untuk bisa. Tapi sekalinya bisa, itu bisa membantu karir Anda. Karena sifat yang kedua dari skill adalah semakin kita latih, semakin kita jago. Semakin kita latih, semakin kita hebat. Nah, sebagai penutup dari saya, Pak. Saya orang fisika, saya S1 saya fisika, saya suka dengan rumus. Saya punya rumus sebagai penutup nih, kata Pak Hidri saya. Saya punya rumusnya adalah problem plus solution sama dengan improvement. Saya ulangi sekali lagi. Problem plus solution sama dengan improvement. Kalau kita lihat dari rumus tadi, mana yang menjadi paling penting? Apa bahan bakar dari improvement? Karena zaman sekarang ini, zaman sedang COVID ini, yang kita perlukan adalah improvement. Obat dari perubahan itu cuma satu, namanya improvement. Dan karena perubahan itu tidak pernah berhenti, improvement pun tidak pernah berhenti. Makanya continuous improvement. Nah, bagaimana supaya kita bisa improve? Ternyata bahan bakar buat improvement itu adalah satu, namanya problem. Jadi problem itu adalah bahan bakar improvement. Cuman masalahnya kebanyakan orang menghindari masalah, menghindari problem. Padahal problem adalah bahan bakar dari improvement. Nah, mungkin kita pernah dengar pepatah yang sering kita dengar dari sejak kita kecil. Pepatahnya bilang begini, Pak. Ada hikmah di balik masalah. Ada hikmah di balik masalah.
Kalau kita perhatikan kata-kata itu, ada hikmah di balik masalah, artinya hikmah itu adanya di balik masalah. Artinya apa? Kita harus menghadapi masalah dulu, baru dapat hikmahnya. Pepatahnya tidak bilang begini, ada hikmah di depan masalah. Kalau itu kita enak banget, kita sudah dapat hikmahnya sebelum kita menghadapi masalahnya. Jadi hikmah itu atau pembelajaran itu selalu ada di balik masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Itu perlu skill, itu perlu tools. Nah, tools dan skill ini yang nanti kita akan coba bagikan dalam seminar, karena memang setengah jam ini waktunya tidak cukup. Tapi skill dan tools itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan hikmah, improvement dari semua masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Kira-kira gitu Pak, penutup dari saya. Silakan Pak San. Pak Andi, super good. Ya. Jangan ditutup dulu. Bapak akan punya satu round lagi untuk waktu 3 menit. Oke ya? Karena saya ingin memberi komen dulu dan saya masih mau cerita. Jadi kita extend 30 menit kita menjadi 40 menit. Oke ya, Dia? Oke, baik ya Pak. Pak Andi tadi ngomong saya gini, itu saya berpikir ya. Saya itu orang yang gaptek, Pak. Saya itu nggak ngerti komputernya nemen-nemen. Jadi kebetulan aja. Tapi Pak, jujur aja. Ya, 2 minggu terakhir, wah saya belajar semua Pak. Saya tahu Zoom itu bagaimana membuat breakout room, bagaimana membuat Zoom untuk webinar, bagaimana bikin Mentimeter yang menarik, bagaimana mengajar orang di internet. Banyak sekali, semuanya saya pelajari dalam 2 minggu terakhir. Kenapa? Ya tadi, improvement terjadi karena adanya problem dan kita mencari solutionnya. Jadi saya ingin ngomong that is very, 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 very powerful. Oke ya. Nah, saya ingin cerita punya saya nih. Ya tadi saya akan respon. Saya ingin ngasih satu tip aja. Ya, 12 cara berpikir problem solving. Saya kasih satu tip yang disebut tripwire. Tripwire itu gini. Kalau kita disuruh mengambil keputusan, ya, ayo mau nggak kamu pindah ke Manado tadi, ya? Kamu pakai tripwire. Maksudnya tripwire itu apa sih? Tripwire itu adalah, saya bilang gini, oke Pak, saya akan berpikir selama 3 bulan, dan selama 3 bulan akan saya lihat beberapa kali tentang pekerjaan Bapak. Kalau sampai 3 bulan saya merasa bisa, saya putuskan akan datang. Kalau tidak, jadi. Jadi ada sebuah standar waktu yang kita lakukan dengan melihat. Saya kasih aplikasi contohnya ya. Saya kemarin tanyain orang, Pak, bagaimana Pak? Kita mau memecat karyawan enggak? Karyawan saya ada 70, yang 20 nggak bisa dipakai loh Pak, karena kalau COVID ini berkepanjangan, saya nggak bisa pakai orang itu. Saya bilang, saya nggak tahu. Dan dia bilang, oke Pak, gini. Saya bilang, saya kasih contoh tripwire. Penjualan kita tidak capai 30% dari normal. Saya ulangi ya. Normalnya jualan 100 juta sebulan. Kalau di bulan 6, saya tidak bisa jual 30 juta. Bukan 100 juta ya Pak ya. 100 juta ya. Penjualan biasa 100 juta. Kalau di bulan 6, saya sudah bisa jual 30 juta saja. Jadi 30% dari penjualan normal. Maka saya tidak akan memecat satu orang pun. Ini contoh. Tapi kalau di bulan 6, capai 30 juta. Biasanya 100 ya. Saya akan keluarkan 20 orang itu. Karena menurut perhitungan saya tidak sanggup menahan ruginya. Ini contoh. Jadi itu konsep yang disebut tripwire. Kita mengambil keputusan untuk masa depan dengan sebuah kondisi tertentu. Dan menurut saya itu sangat butuh di dalam situasi COVID yang tidak pasti ini. Gitu. Ini saya kasih tips satu aja ya. Karena kalau kita cerita nanti tidak cukup juga waktunya ya. Tapi menurut saya, kita kalau punya kerangka berpikir, jawaban kita untuk mengambil keputusan nggak ngawur ya. Kalau Anda mau men-solve the problem, cari Andi. Kalau Anda mau tanya how to make decision, saya bantu besok masa depan ya. Oke Pak Andi, your last 3 minutes, katanya orang 5 menit juga boleh. Oke, terakhir Pak. Saya ada quote dari seorang motivator yang sangat terkenal di dunia. Sekarang beliau sudah almarhum, namanya adalah Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale. Dia pernah membuat satu quote yang menurut saya sangat erat hubungannya dengan problem solving. Beliau bilang begini, how you think about a problem is more important than the problem itself. Saya ulangi, how you think about a problem is more important than the problem itself. Bahasa Indonesia begini, bagaimana kita berpikir
akan suatu masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Saya merenungkan kata-kata dia dan saya bilang begini, Pak. Misalnya begini, misalnya ada satu benda, ini problem kita yang ukurannya seperti ini. Problemnya cuma sebesar ini. Tapi problem yang sebesar ini bisa tiba-tiba membesar seperti raksasa. Padahal fakta dan data menunjukkan problemnya cuma sebesar ini. Ya ini paling berapa senti, mungkin cuma 10 senti. Tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi raksasa. Nah saya mau tanya, kenapa masalah yang kecil seperti ini tiba-tiba bisa berubah seperti raksasa? Siapa yang membuat itu? Your mind. Your mind. Sekali lagi, sama. Masalahnya sebesar ini, kurang lebih 10 senti. Tiba-tiba masalah ini bisa menciut. Bisa kecil sekali, mungkin menjadi 1 senti. Padahal fakta dan data menunjukkan bahwa masalahnya ini sebesar 10 senti. Siapa yang membuat masalah yang sebesar 10 senti tiba-tiba menjadi 1 senti? Kembali, it is your mind. Jadi, bagaimana kita berpikir akan masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Makanya dia bilang begini penutupnya. So, always think positively. Jadi, selalulah berpikir positif. Karena kalau kita optimis, 50% dari masalah sudah selesai. Tapi kalau kita pesimis, masalah itu makin 0, bahkan bisa jadi minus. Pesimis atau optimis sangat ditentukan dengan bagaimana kita berpikir. Itu dari saya, Pak San. 4 jempol, kakinya mau naik jatuh nanti. Kalau tadi Norman Vincent Peale, saya juga suka, tapi sudah sangat lama sekali ya. Itu generasi yang tuek banget ya. Maka sekarang saya kasih quote. Ya, saya kasih quote dari orang kecil tidak terlalu terkenal, orang Surabaya namanya Tanadi Santoso. Ini quote yang saya pakai ya. Saya punya quote adalah hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian dan dinyatakan dalam tindakan. Saya mau menggarisbawahi ya dengan kalimat diisi dengan keberanian dan dinyatakan dalam tindakan. Menurut saya, inilah saat di mana Anda harus berani mengambil tindakan. Tetapi tindakan yang bagaimana? Bukan tindakan yang ngawur-ngawur. Pak, aku berani, Pak. Wah, aku di jalan. Aku nggak peduli COVID itu apa. Loh, hati-hati, Rek. Nggak peduli itu loh. Kamu sudah melihat datanya belum? Ini contoh. Tetapi dengan keberanian yang benar, yang sudah dipikirkan dengan matang antara persoalan, bagaimana cara berpikir dan lain-lain, dan sudah saya matangkan, ambil keputusan dan berani lakukan. Problem kita saat ini, kita tidak punya waktu, Pak. Kita tidak punya waktu, karena semuanya terjadi dengan mendadak kepada semua orang. Jadi kembali saya katakan, hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Bagian dari dinyatakan dalam tindakan. Itu yang paling powerful dan yang paling penting. Tetapi pertanyaannya adalah tindakan yang seperti apa Anda butuhkan, Pak Andi, untuk memikirkan Anda dan menyelesaikannya. Dan Anda bisa mendengarkan saya bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Saya Tanadi Santoso, Pak Andi. Selamat sore. Ya. Kita akan ketemu hari Selasa siang jam 1 sampai jam 6 sore, jam 5, jam 1 sampai jam 5, betul ya? Jam 1 sampai jam 5. Hari Selasa siang. Dan silakan daftar kepada, bisa di linknya Pak Andi dan di link saya di bawah, ada nomor telepon dan lain-lain, atau ke tim sales saya. Sekali lagi, terima kasih, salam hormat, salam sukses selalu. Terima kasih Pak San, terima kasih Bapak Ibu, thank you.